Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-40 sampai dengan 41 demikian. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita ambil bagian dalam ibadah di hari Minggu, poin penting yang selalu kita ucapkan adalah pengakuan iman rasuli. Gereja dalam hal ini punya pengharapan besar bahwa dengan meletakkan pengakuan iman rasuli menjadi bagian dalam ritual ibadah di hari Minggu, itu mengingatkan umat pertama tentang kepada siapa mereka percaya. Yang kedua, mengingatkan umat agar bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, bisa jadi itu menjadi sebuah pengingat secara umum, paling tidak kita hafal apa yang kita percayai, siapa yang kita percayai dengan sungguh-sungguh, yaitu Allah yang adalah Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah seharusnya pengakuan iman itu kemudian berpengaruh dalam perjalanan kehidupan iman kita. Ketika kita pulang dari ibadah, tentu kehidupan iman kita akan semakin kokoh. Namun demikian, faktanya seringkali ketika kita sampai di rumah, kemarahan masih ada. Rasa khawatir, kecemasan, kebimbangan, dan berbagai macam hal yang memberatkan dalam pergumulan kehidupan kita bersama masih juga bercokol dan seringkali menguasai kita. Seolah-olah yang terjadi kita sudah lupa dengan apa yang baru saja kita ucapkan, iman yang kita ikrarkan bersama-sama. Bahwa kita sebenarnya tidak sendirian. Ada Allah yang terus berkarya. Ada sesama kita yang bersama-sama dengan kita, saling mendukung dan menguatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini tentu menjadi sebuah tantangan dalam perjalanan kehidupan iman kita, agar apa yang kita ikrarkan, kita ucapkan dalam ritual ibadah bukan semata-mata sebuah ucapan semata, tetapi sesuatu yang diimani, diyakini, dan itu kemudian menjadi dasar dalam perjalanan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus berhadapan dengan banyak orang sakit. Dalam 2 ayat yang baru saja kita baca, dia menyembuhkan mereka, meletakkan tangannya atas mereka, dan semuanya sembuh. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kelemahan tubuh itu bukan hanya menjadi satu tempat di mana kita menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan kita dan kemudian mengasihani diri kita, tetapi ternyata menjadi kesempatan emas bagi Allah untuk berkarya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kelemahan tubuh, entah apapun itu bentuk dan wujudnya, sakit, penyakit, pergumulan kehidupan, sebenarnya pada saat yang sama Tuhan sedang menyatakan kuasa dan kehendak-Nya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kali kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan, pada saat yang sama sebenarnya kita sedang melihat kemuliaan Tuhan, kita sedang menyaksikan kekuasaan Tuhan, dan sudah seharusnya kehidupan iman kita semakin kokoh dalam perjalanan kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari banyak orang keluar juga setan-setan yang berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Dipahami bahwa sakit penyakit bukan hanya terjadi secara alamiah, tetapi ternyata juga berkaitan dengan kuasa-kuasa gelap yang menguasai, sehingga pada masa itu, dengan disembuhkannya mereka, para setan itu keluar, dan mereka berkata, berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Ini sesuatu yang janggal, Bapak, Ibu, dan Saudara. Setan yang seharusnya itu tidak
Bisa percaya, tetapi ternyata dia mengakui dengan mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah. Namun demikian, Tuhan Yesus dengan keras melarang mereka untuk diam dan tidak memperbolehkan mereka berbicara meskipun mereka tahu bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada sebuah pesan penting yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan melarang mereka bahwa pengakuan itu ternyata tidak otomatis membawa seseorang untuk kemudian menjadi percaya. Pengakuan itu ternyata tidak otomatis membuat orang kemudian bersimpuh di bawah kaki Yesus dan berserah. Itu artinya pengakuan saja memang tidak cukup. Kalau hanya sebatas pengakuan, setan pun bisa melakukan hal yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kembali juga mengajarkan kepada kehidupan iman kita. Iman kita bisa bertumbuh melalui pengetahuan, melalui pengakuan yang kita ikrarkan dalam setiap ibadah minggu. Tetapi pengakuan itu tidak cukup. Hanya sebuah pengakuan semata. Tetapi harus diikuti dengan sikap percaya, berserah, berpengharapan. Sudah saatnya kita kembali mengevaluasi kehidupan ibadah kita, yang kita lakukan, entah itu secara bersama-sama atau sendiri. Ibadah kita pahami sebagai tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Poin-poin yang ada di dalamnya, bagian-bagian dari tata ibadah itu adalah kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah seharusnya ketika kita beribadah semakin membuat kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar sebuah teriakan yang menyatakan engkau adalah anak Allah. Bukan sekedar pernyataan yang mengatakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi sebuah tindakan di mana kita mempercayakan diri, mempercayakan seluruh pergumulan kehidupan kita kepada Dia. Yakin dan percayalah, ketika kita melakukan itu semua, Roh Kudus akan menuntun kita, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh punya makna dalam kehidupan iman kita.